Namo Buddhaya, nama saya Evan Suwandi dari kelas 1 BUML. Di video hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Buddha Gautama. Membahas tentang keberadaan agama Buddha tidak dapat dilepaskan dari sosok Siddhartha Gautama sebagai penemu dan juga penyebar agama Buddha. Siddhartha Gautama menemukan dan mengajarkan agama Buddha setelah mencapai suatu pencerahan secara sempurna atau disebut penyadaran penuh. Tahun kelahirannya bervariasi dan tidak ada sumber yang pasti. Siddhartha Gautama atau Buddha lahir sekitar abad 4 hingga 6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya, Raja Sudodana, adalah seorang kepala suku klan Sakya. Ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi petapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang petapa. Karena ia termasuk ke dalam wangsa kesatria, maka ayah tidak ingin Siddhartha menjadi pertapa dan tidak meneruskan tata sang ayah. Untuk mencegah menjadi seorang petapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya, dilindungi dari dunia luar, diajar oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang panahan, kalian berpedang, bola, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup berumur, ia menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar ke dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat di jalanan Kapila Vastu, di usianya yang berada di akhir 20 tahun, ia menemukan 3 hal sederhana: seseorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seorang petapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan melihat seorang petapa dan ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang petapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Kehidupan pertapaan dan pencerahan. Selama 6 tahun berikutnya, Pangeran Siddhartha menjalani kehidupan pertapaan dan mengambil bagian dalam prakteknya, belajar dan bermeditasi untuk menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu Pertapa Alarakalama dan Udaka Ramputura. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 pertapa, yang kemudian menjadi pengikutnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaannya juga tidak muncul, ia menggandakan usahanya, menahan rasa sakit, berpuasa hingga hampir kelaparan, dan menolak minum air. Apapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya. Sampai suatu saat, ketika seorang gadis muda menawarinya semangkuk susu, ketika ia menerimanya, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi ia menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Jalan tersebut dinamakan The Middle Way. Berkaitan dengan sejarah penyebaran agama Buddha di Indonesia, sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang, dan dari bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya, menelaah seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Pada pertapaan ini, ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyaksa Buddha. Tepat ketika waktu bulan purnama Sidhi di usia yang ke-35 tahun di bulan Waisak.
Dari tubuhnya memancar 6 sinar Buddha ketika mencapai pencerahan sempurna. Keenam sinar Buddha rasmi tersebut adalah warna biru atau nila yang artinya bakti, kuning yang artinya kebijaksanaan dan pengetahuan, merah artinya kasih sayang dan belas kasih, putih artinya suci, jingga artinya semangat, dan campuran semua sinar tersebut dinamakan Prabhavaswara. Penyebaran agama Buddha. Sejarah Buddha Gautama kemudian mendapatkan gelar mencapai pencerahan sempurna, antara lain Buddha Gautama, Sakyamuni, Tathagata, Sugata, Bhagawa, dan masih banyak lainnya gelar lainnya. Khotbah pertamanya yang disebut Dhammacakka Pavatana Sutta didengarkan oleh kelima pertapa pengikutnya. Isi khotbah tersebut adalah penjelasan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu berupa 8 ruas jalan kemuliaan dan juga 4 kebenaran mulia yang menjadi pilar dari ajaran Buddha. Kemudian Siddhartha membentuk Sangha, suatu komunitas untuk para pertapa yang tidak mengacukan semua pembatas antara kelas, ras, jenis kelamin dan latar belakang manusia dengan hanya satu tujuan untuk mencapai pencerahan. Pada akhirnya ia bertemu kembali dengan ayahnya, istrinya, Yasodhara menjadi murid dan pertapa juga. Sementara anaknya Rahula menjadi rahib di usia 7 tahun dan tinggal bersama ayahnya seumur hidup. Selama 45 tahun kemudian, Buddha Gautama menyebarkan Dharma dengan berkelana kepada umat manusia lainnya dan menyebarkan cinta dan kasih sayang hingga usianya 80 tahun dan menyadari bahwa 3 bulan setelahnya ia akan mencapai parinibbana atau yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya. Tubuh Buddha kemudian dikremasi dan sisa abunya ditempatkan di kubah berbentuk stupa yang merupakan bentuk umum dalam agama Buddha dan disebarkan dalam banyak lokasi termasuk Cina, Myanmar, Sri Lanka. Selama 2500 tahun kemudian ajaran Buddha tetap diikuti oleh banyak orang di dunia, terus menarik banyak pengikut dan merupakan salah satu agama yang tumbuh dengan cepat. Walaupun banyak yang tidak menganggapnya sebagai agama, namun sebagai ajaran hidup atau filosofi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Namo Buddhaya.